Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih. Saya akan membawakan topik pelajaran dosa menghujat Roh Kudus dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita ketahui bersama bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh Adam, dan oleh dosa itu telah menjalar kepada semua orang dan semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23a firman Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Kita bersyukur bahwa dosa dan maut itu telah dikalahkan melalui pengorbanan Kristus di salib dan juga pada waktu dia bangkit dan naik ke sorga. Itulah kemenangan yang kita peroleh. Kemenangan itu dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Artinya bahwa kemenangan Kristus dari mengalahkan dosa dan maut adalah kemenangan kita. Pengampunan yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib melalui pengorbanan darahnya. Dosa kita semua telah diampuni. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Hai anak-anak, dosamu telah diampuni oleh karena nama Kristus. Juga ditegaskan di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 bahwa dahulu kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi sekarang kita telah dihidupkan setelah Kristus mengampuni segala pelanggaran kita. Di dalam Efesus pasal 4 dan Kolose pasal 3 ayat 13 juga mengatakan dosa kita telah diampuni. Artinya kita harus bersyukur pengorbanan Kristus, darah yang tumpah di salib itu sudah mengampuni semua dosa kita. Kalau demikian, yang menjadi pertanyaan kita adalah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus yang tertulis di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Yang dimaksud dosa menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa? Demikian pula yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut itu yang seperti apa? Ikutilah penjelasan dari saya. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa Allah menyelamatkan dunia dari dosa dalam 3 zaman. Yaitu zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Di zaman Allah Bapa, Allah berfirman melalui para nabi. Di antaranya adalah Musa. Musa diberi kepercayaan dengan hukum Tauratnya untuk memberitahukan bahwa manusia berdosa. Kemudian di zaman Anak, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus. Yesus datang sebagai anak domba Allah dengan membawa darahnya sendiri untuk menghapus dosa manusia yang berdosa. Kemudian setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Bapa utus pula Allah Roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diutus turun untuk memberi penghiburan dan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi di sini ada 3 zaman dalam rangka penyelamatan Allah atas dosa dunia. 3 zaman ini juga merupakan gambaran dari ketritunggalan Allah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Allah di dalam penyelamatan dosa dunia itu hanya melalui 3 zaman dan juga dalam 3 oknum, yaitu oknum Bapa, oknum Anak, oknum Roh. Apabila manusia tidak mau percaya, menolak oknum Bapa, masih ada oknum yang kedua, yaitu Anak. Tidak percaya dan menolak oknum Anak, masih ada oknum yang ketiga, yaitu oknum Roh Kudus. Kalau tidak percaya lagi oknum yang ketiga, maka tidak ada lagi oknum yang keempat yang kita meminta pertolongan atau untuk mendapatkan keselamatan. Berarti apabila kita menolak Roh Kudus, karena memang tidak ada lagi oknum yang keempat, maka tidak ada lagi keselamatan. Tidak ada lagi pengampunan
yang diberikan kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Yang kedua, menghujat Roh Kudus juga dalam bentuk yang kedua ialah Roh Kudus itu datang diutus dari sorga dengan maksud untuk memberitakan Injil Kristus, memberitakan kematian Kristus yang darahnya tumpah untuk mengampuni dosa kita. Dia datang untuk bersaksi bahwa oleh satu korban, yaitu anak domba Allah, yaitu Kristus, kita sudah dikuduskan, disempurnakan untuk selama-lamanya. Dengan demikian kesaksian Roh Kudus itu harus kita terima. Bila mana kita tidak menerima kesaksian Roh Kudus, itulah juga yang disebut dengan menghujat Roh Kudus dan dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, bentuk penghujatan yang lain dicatat di dalam Markus pasal 3 ayat 22. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, buta maupun bisu. Tetapi dikatakan oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi bahwa dengan penghulu setan dia usir setan. Ini adalah bentuk penghujatan yang ketiga yang dalam uraian penjelasan ini. Berarti orang menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus sudah tidak ada lagi pengampunan. Ini yang dimaksud dengan dosa kekal. Jadi dosa kekal adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Tidak diampuni di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Markus 3 ayat 29. Bagian kedua dari pertanyaan kita. Yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut itu yang seperti apa? Sebagaimana tadi dari awal telah dijelaskan bahwa dosa dunia sudah diampuni. Dosa kita semua sudah diampuni. Dari kandungan sampai mati sudah diampuni. Segala pelanggaran kita sudah diampuni. Lalu mengapa ada muncul lagi dosa yang tidak mendatangkan maut? Benar sekali. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa orang-orang kudus, dosa orang-orang percaya, dosa orang-orang yang telah mendapat pengampunan. Dengan demikian, pertanyaan kita, kalau begitu bentuknya seperti apa? Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26, di sana menjelaskan, jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan yang ada ialah penghakiman dan kebinasaan bagi orang durhaka. Jelas berarti dosa yang tidak mendatangkan maut itu punya hubungan dengan Ibrani pasal 10 ayat 26. Yaitu dosa sengaja yang dibuat oleh orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah mendapat pengampunan. Mereka sengaja berbuat dosa. Nah, dosa sengaja ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah dosa kedurhakaan, yang kedua adalah dosa kemurtatan. Dosa kedurhakaan ini dicatat di dalam Ibrani 10 ayat 26 dan penjelasannya pada ayat yang ke-27 yang menyatakan bahwa yang berbuat dosa sengaja itu adalah orang durhaka. Orang durhaka itu adalah orang yang sudah percaya di ayat yang ke-27. Nah, contoh yang lain daripada dosa durhaka ini di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14 berbicara tentang Saul. Saul ini adalah raja yang diurapi. Tapi Saul ternyata tidak setia kepada Tuhan. Saul ini meminta petunjuk kepada arwah. Nah, itu adalah bentuk dosa kedurhakaan. Dosa kedurhakaan yang lain dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Di sana kita temukan bahwa ada seorang jemaat, dia hidup dengan istri bapaknya, melakukan percabulan. Dosa ini di luar aja, di dunia luar saja tidak ada, tapi dalam jemaat orang Korintus dosa ini ada. Paulus mengatakan bahwa seharusnya kita berkumpul, kita berdoa saja, kita serahkan kepada iblis. Tubuhnya serahkan pada iblis, maksudnya berdoa supaya cepat mati. Dan biarnya rohnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini namanya anak durhaka. Orang kudus tapi mendurhaka terhadap Bapa di sorga. Nah, yang kedua, dosa sengaja yang dalam bentuk dosa kemurtatan. Jadi dosa tadi dosa
kedurhakaan, sekarang dosa kemurtatan. Dosa kemurtatan ini dicatat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nah, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sudah percaya, mereka sudah mendapatkan berkat-berkat rohani, karunia-karunia surgawi, tetapi mereka murtad. Murtad artinya mereka berpaling lagi dari kebenaran. Nah, ini namanya dosa kemurtatan. Nah, bentuk dosa kemurtatan yang lain itu juga dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, tapi kemudian mereka berpaling, lalu mereka mentaati lagi, melakukan lagi syariat-syariat Taurat, ya, zaman, ya, peraturan hukum Taurat itu mereka lakukan lagi. Nah, ini adalah bentuk daripada dosa kemurtatan. Dosa kemurtatan yang lain, ya, yaitu apa? Yaitu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Di mana di sana dijelaskan bahwa para murid di Asia kecil semua berpaling, ya. Berpaling artinya semua murtad. Lalu kemudian Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka yang murtad itu termasuk, ya, ada juga pelayan murid yang namanya Figelus dan juga Hermogenes. Nah, ini adalah anak-anak Tuhan, tapi mereka melakukan dosa kemurtatan. Mereka murtad, mereka berpaling dari kebenaran. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa antara dosa menghujat Roh Kudus dengan dosa kedurhakaan dan dosa kemurtatan itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau dosa menghujat Roh Kudus itu jelas tidak diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Mengapa demikian? Karena tidak ada oknum keempat yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dan yang berikut adalah mereka tidak percaya akan kesaksian yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan yang berikut adalah penghujatan atas kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit, itu termasuk dosa kekal. Jadi dosa untuk menghujat Roh Kudus tidak diampuni adalah dosa kekal. Bentuknya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian dosa kedurhakaan dan dosa kemurtatan adalah dosa orang-orang percaya. Dosa orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Tapi mereka mendurhaka terhadap Tuhan. Mereka murtad. Dan mereka itu pasti akan diselamatkan pada hari Tuhan. Tetapi pekerjaan mereka, perbuatan dosa mereka dihukum. Dan itu dicatat baik di dalam Ibrani pasal 10 ayat 27. Juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sehingga jelas di sini berbicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Yaitu tidak diampuni di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Itu adalah dosa kekal. Sedangkan dosa kedurhakaan dan dosa kemurtatan adalah dosa orang-orang percaya yang sengaja berbuat dosa. Mereka akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian pelajaran firman Tuhan yang singkat ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.